Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya sebagai moderator. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang prinsip-prinsip pengadministrasian tes. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu, yaitu Bapak Mori Dianto MPD. Di sini saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Gita Ardiani, Rosmita, Dwi, dan Noval. Selanjutnya, materi yang akan dibahas yaitu prinsip dasar, prinsip khusus, dan tata tertib pengadministrasian tes. Langsung saja materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Gita Ardiani. Kepada Gita Ardiani dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu prinsip dasar. Dasar perimbangan awal untuk jenis yang digunakan adalah menentukan terlebih dahulu untuk apa tes itu digunakan. Apakah digunakan untuk mengukur kepribadian, intelijensi, bakat, dan minat. Setelah menentukan tujuan tes, maka kita dapat menentukan tes yang akan digunakan. Misalnya, seorang guru pembimbing ingin mengetahui intelijensi siswanya, maka tes yang digunakan adalah tes intelijensi. Jadi prinsip dasar tes adalah tes yang dilakukan sesuai dengan tujuan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gita. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Dwi. Kepada Dwi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin melanjutkan materi yaitu tentang pengadministrasian tes adalah proses di mana tes diterapkan kepada individu untuk mengukur kemampuan, pengetahuan, atau karakteristik tertentu. Tujuan utama pengadministrasian tes adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan valid mengenai kondisi atau kemampuan yang diukur. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Noval. Kepada Noval dipersilahkan. Tujuan khusus pengadministrasian tes meliputi pemahaman pencapaian belajar atau kompetensi peserta didik, mengukur kemampuan kognitif, dan memberikan informasi tentang karakteristik individu ataupun kelompok. Secara lebih spesifik, tes dapat digunakan untuk diagnosis gangguan mental atau psikologis, menentukan kebutuhan belajar individu, dan mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Baik, terima kasih kepada saudara Noval. Materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Rosmita Ria. Kepada Ros, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang tata tertib pengadministrasian tes. Pengadministrasian tes adalah serangkaian aturan dan prosedur yang harus diikuti selama pelaksanaan tes untuk memastikan bahwa semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama dan kondisi tes yang adil. Tata tertib ini penting untuk menjaga validitas dan reliabilitas hasil tes dengan mengikuti tata tertib pengadministrasian tes dengan baik. Pengawas dapat menciptakan lingkungan tes yang adil, valid, dan reliable, sehingga hasil tes dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat. Baik, saya akan menjelaskan tata tertib pengadministrasian tes. Yang pertama, testi mengisi daftar hadir yang disediakan. Kedua, tester membandingkan lembaran jawaban. Ketiga, testi diminta untuk mengisi nama serta identitas yang tercantum dalam lembar jawaban. Yang keempat, memberikan instruksi untuk tidak membuku teks sebelum ada perintah. Kelima, membagikan buku tes. Keenam, menjelaskan tujuan tes. Ketujuh, memberikan kesempatan bertanya kepada testi kalau belum paham. Kedelapan, semua tes harus dijawab oleh testi. 9. Setelah testi selesai melaksanakan tes, tester mengumpulkan lembaran jawaban dan menghitungnya. Yang terakhir, testi meninggalkan ruangan. Baik, terima kasih kepada Ros. Kesimpulannya yaitu dasar pertimbangan awal untuk jenis tes yang digunakan adalah menentukan terlebih dahulu untuk apa tes itu digunakan, apakah digunakan untuk mengukur kepribadian,
intelijensi, bakat, dan minat. Setelah menentukan tujuan tes, maka kita dapat menentukan tes yang akan digunakan. Dalam pengadministrasian tes, tester dengan testi mengikuti tata tertib tertentu. Tester seharusnya mengawasi testi dengan baik dalam sikap testi maupun cara testi dalam mengisi tes. Tester memulainya dengan merencanakan, menetapkan, sampai mengelola hasil yang kemudian akhirnya nanti hasil tersebut dikomunikasikan pada testi dengan aturan yang telah ditetapkan. Itulah hasil diskusi dari kelompok 5. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.